Alhamdulillah, segala puja dan puji serta rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah sebuah kaum itu berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yakni masjid. Yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu. Membaca kitab Allah, yakni Al-Quran, dan bertadarus, mempelajarinya. Illa, kecuali Allah akan menurunkan 4 perkara. Nazalat alaihi sakinah. Ketenangan akan datang pada kaum tersebut. Wa wasyiyatuhumur rahmah. Dan kaum tersebut diliputi oleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hafathumul malaikah. Dan para malaikat bernaung, berkumpul di sisi mereka. Kenapa kok ini penting? Ya Allah. Kenapa kok malaikat itu Nabi menyebutkan di sini malaikat berkumpul di majelis-majelis zikir, di majelis-majelis ilmu. Kenapa kok itu penting? Kalau kita bayangkan, ketika kita yang bukan siapa-siapa ini, ya, diundang oleh orang penting, diundang katakanlah oleh mudir atau gubernur atau apa siapapun itu yang kita anggap penting, ya, maka kita berkumpul dengan orang-orang yang kita merasa mereka ini lebih tinggi derajatnya daripada kita. Maka ketika malaikat itu berkumpul di antara kita, yang mana malaikat ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tujuannya untuk taat terhadap perintah Allah, untuk taat. Bayangin, defaultnya mereka itu taat, tidak ada maksiatnya. Defaultnya mereka gitu. Betapa sucinya para malaikat yang mengelilingi kita, yang penuh dosa ini. Maka itu kita agak penting. Dan Nabi Muhammad SAW menyebutkan hal tersebut. Tidak hanya di situ saja, beliau juga menyebutkan yang terakhir, wa dzakarakumullahu fi man 'indah. Dan kaum yang berkumpul di majelis ilmu tersebut membaca kitab Allah, membaca Al-Quran dan mempelajarinya, Allah akan menyebutkan mereka di antara orang-orang yang atau di antara makhluk-makhluk yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para anbiya wal mursalin, para malaikat dan semisalnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengikhlaskan niat kita di liqa atau muhadharah ini sehingga kita mendapatkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan tadi. Maka apa yang kita bahas pada sore hari ini insyaallah akan berputar terkait dengan kalam Allah, yakni Al-Quran, yang mana nanti akan kami bahas beberapa hal penting. Yang pertama adalah bagaimana turunnya Al-Quran, yang mana turunnya Al-Quran itu akan menunjukkan keutamaan Al-Quran itu sendiri. Kemudian kita sebutkan pula yang kedua, yakni keutamaan Al-Quran di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, nasihat yang berhubungan tentang Al-Quran dan Ramadan. Dan apabila waktunya cukup, ya syabab, akan kita sebutkan pula bagaimana keadaan salafus salih, muamalah mereka dengan Al-Quran di bulan
Ramadan. Fanas'alullah ta'ala at-taysir lil jami'. Baik, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Telah disinggung kemarin ya. Turunnya Al-Qur'an itu ada dua macam ya, atau dua periode. Ada yang masih ingat? Yang pertama adalah, coba angkat tangan. Angkat tangan. Kalau kemarin tidak ada hadiahnya, insya Allah nanti ada. Coba angkat tangan. Tanzil wa inzal. Itu coba. Yang pertama inzal. Bagaimana inzal itu? Barakallahu fiik. Oke, nanti ingatin anak ya, salam satu. Yang pertama adalah inzal ya. Atau nuzulul maktub, sama saja inzal. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke langit dunia jumlatan wahidah, secara ijmal, yakni secara langsung diturunkan. Satu paket Al-Quran diturunkan. Kemudian yang kedua, yang kemarin disebutkan oleh Ustaz Hanif, yakni tanzil atau nuzulul masmu', yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya Jibril alaihissalam atau langsung diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan ahdath, berdasarkan kejadian-kejadian atau kasus-kasus yang sedang terjadi pada saat itu. Adapun dalil yang pertama terkait inzal itu tadi adalah surat Al-Buruj ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhin Mahfuz." Maka Al-Qur'an ya syabab diturunkan dari Lauh Mahfuz. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fi lauhil atau fi lauhil mahfuz, menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu berada di Lauh Mahfuz, kemudian diturunkan oleh Allah ke langit dunia. Diturunkan ke langit dunia. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami, Allah Subhanahu wa taala, menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Dan ini menjadi dalil bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan maktuban jumlatan wahidatan di langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman yang sering kita dengar, syahrul Ramadan alladzi, dan seterusnya. Menunjukkan juga bahwasanya Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan, Sehingga ya rahimani wa rahimakumullah, dengan Al-Qur'an itu turun kepada kita, maka ini sudah menunjukkan bahwasanya kita mendapat barokah dan keutamaan itu sendiri dari Al-Qur'an. Kita menjadi umat yang terdepan, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyiapkan pahala-pahala, kemudian ampunan-ampunan, ganjaran-ganjaran yang sangat besar. Kemudian juga ketika Al-Qur'an itu turun di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi bulan yang paling afdal di antara bulan-bulan yang lainnya. Ketika Al-Qur'an itu turun
kepada seseorang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menjadi manusia yang paling afdal di muka bumi. Begitu pula dengan Jibril alaihissalam yang diperintah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan, mentalqinkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad. Maka ia alaihissalam menjadi penghulunya atau malaikat terdepan. Begitu juga dengan kita. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu memiliki fadilah yang sangat besar. Adapun dalil turunnya Al-Qur'an secara masmuh atau secara tanzil tadi, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq." Katakanlah wahai Muhammad bahwasanya Ruhul Qudus, siapa itu? Jibril, menurunkan atau mengajarkan dari Rabbmu al-haq. Apa al-haq? Yakni kitabullah. Yani kitabullah. Dan hal tersebut ayat ikhwah rahimani wa rahimakumullah menunjukkan banyaknya fadilah yang akan kita sebutkan tentang Al-Qur'an berkaitan dengan bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, yang setidaknya ada 13 keutamaan. Namun kalau waktunya cukup kita sebutkan semua. Kalau tidak cukup ya kita cukupkan yang cukup-cukup saja. Adapun yang pertama, Al-Qur'an adalah hidayah untuk sesuatu yang hak, sesuatu yang benar di setiap segala perkara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Quran ini adalah petunjuk bagi sesuatu yang benar, yang aqwa, yang lurus. Wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna ash-shalihat. Dan menjadi kabar gembira bagi orang-orang mukmin yang mengerjakan amal saleh, bahwasanya ketika mukmin tersebut membaca Al-Qur'an, mempelajarinya, dan kemudian mentadabburinya, lalu mengamalkannya, anna lahum ajran kabira, maka mukmin tersebut akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Dikatakan oleh Ibnu Zaid rahimahullah taala di dalam tafsir At-Tabari bahwasanya aqwam di sini adalah aswat, sesuatu yang paling benar, sehingga kitab Al-Qur'an itu memuat sesuatu yang paling benar di antara kitab-kitab yang lainnya. Kemudian keutamaan selanjutnya, ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, Al-Qur'an itu adalah ruhnya kaum muslimin. Kita mengetahui bahwasanya kalau kita seorang manusia itu tidak makan, maka lemas badannya, tidak ada energinya, tidak ada kekuatannya. Maka seperti itulah ruh kaum muslimin. Kalau orang muslim, orang yang mengaku muslim, tidak membaca Al-Qur'an atau tidak berzikir, maka akan hilang ruhnya. Seakan-akan dia hidup tapi tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, hanya melaksanakan kebiasaan di dunia saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina
Dan juga kami wahyukan kepadamu Nabi Muhammad SAW ruhan, yakni Al-Quran, min amrina, dengan perintah kami, yakni perintah Allah Subhanahu wa taala. Ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi. Engkau wahai Muhammad tidak mengetahui baca tulis, tidak mengetahui Alkitab atau Al-Quran, walal iman, dan juga iman itu apa? Akan tetapi walakin ja'alnahu nuran, akan tetapi Al-Quran ini kami jadikan untukmu cahaya. Nahdi bihi man nasya'u min ibadina, yang kami jadikan cahaya untuk petunjuk. Man nasya'u min ibadina, sesuai kepada siapa yang kami kehendaki. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah sebenar-benarnya yang memberi petunjuk kepada semua umat menuju sirat mustaqim. Maka ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Al-Quran ini sebagai ruh seorang muslim, yang mana seorang muslim harus menjadikan Al-Quran ini sebagai amalannya. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan membacanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innahu ladzikrul liqaumika wa innahu ladzikrul laka wa liqaumika." Sesungguhnya Al-Quran itu adalah dzikir untukmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk kaummu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa saufa tus'alun, dan kelak di hari kiamat engkau semua, yakni kita ini juga akan ditanyakan tentang apa? Tentang Al-Quran dan hidayah ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Al-Quran itu seperti dua mata pisau, bisa bermanfaat bagi kita, tapi juga bisa menjadi hujah yang akan menjatuhkan kita kelak di hari kiamat. Al-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Maka Al-Quran, Nabi bersabda, akan menjadi hujah untukmu. yakni kita mengamalkannya, kita membacanya, kita beramal sesuai dengan apa yang ada di Al-Quran, maka kita akan menerima faedahnya nanti di hari kiamat. Au 'alaika, atau akan menjadi hujjah atasmu ketika kita menghajar atau meninggalkan Al-Quran, tidak membacanya, tidak menjadikannya dia sebagai petunjuk, atau tidak berdakwah kepada atau tidak mengajak manusia untuk membaca Al-Quran dan semisalnya, maka akan menjadi hujah atas kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kalian Al-Quran yang di dalamnya ada dzikr. Dan ketika kita menggunakan Al-Quran ini untuk kita berzikir, ayo ikhwan, maka kita akan bisa memanfaatkan nikmat Allah untuk apa? Untuk bersyukur. Yang mana bersyukur itu bisa juga dilakukan melalui apa? Angkat tangan. Anda punya 3 slot ini, bukan 3 slot, 3 kuota. Tadi Casey, bukan 3 slot, 3 kuota. Casey, ya, pertanyaan ini. Fihi dzikrukum, di dalam Al-Quran ada zikirnya. Yang mana kalau kita baca, maka kita bisa bersyukur pula. Nah, syukur seperti apa? Atau syukur melalui apa yang bisa kita lakukan dengan Al-Quran? Angkat tangan. Bil kalam wasujud. Ahsan. Warga Casey, warga kurang satu, nanti anak kasih.
Ingetin anak setelah muhadharah. Kalau sama-sama nggak ingat, zahabat al-hadiyah. Maka ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, seperti yang disebutkan oleh teman antum tadi Farga, bahwasanya ketika Al-Quran ini Allah jadikan sebagai zikir kita dengan membaca Al-Quran, maka secara tidak langsung kita sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena syukur itu diartikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, intifa'u ni'amillahi wa mananihi litaqarrubi ilaihi, memanfaatkan apa yang dinikmatkan oleh Allah, nikmat apa yang Dia kasih kepada kita dan anugerah-anugerahnya untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, salah satu fadilah atau keutamaan Al-Quran adalah Al-Quran akan datang ke sahibnya atau pembacanya di hari kiamat sebagai syafaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran, maka nanti di hari kiamat dia akan datang sebagai syafaat untuk orang-orang yang membacanya. Kemudian di riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Iqra'uz Zahrawaini." Bacalah Az-Zahrawain. Karena mau kasih pertanyaan tapi terlalu cepat. Az-Zahrawain. Ada yang tahu? Az-Zahrawain. Ada? Al-Baqarah sama Ali Imran. Mumtaz. Sudah? Sudah terisi semua 3 kotanya. Adam, Farga sama Yasin. Az-Zahrawain itu adalah Al-Baqarah dan Ali Imran. Sesungguhnya keduanya akan datang di hari kiamat sebagai naungannya seorang hamba. Naungannya seorang hamba. Yang mana 2 surat ini akan berhujjah kepada orang yang sering membacanya, kepada orang yang mendawamkan dirinya untuk membaca 2 surat ini, bahwasanya dia telah membaca 2 surat ini. Maka dari hadis yang kami sebutkan tadi ada beberapa faedah. Yang pertama, bahwasanya Al-Quran datang pada hari kiamat dan akan menyerupai sesuatu yang manusia bisa lihat. Sesuatu yang manusia itu bisa lihat. Maka amalan membaca Al-Quran atau Al-Quran itu sendiri akan datang kepada orang yang mendawamkan dirinya untuk membaca Al-Quran selalu menjadi sesuatu yang yang tampak secara kasat mata, tampak secara kita melihatnya. Kemudian di dalam Al-Quran itu sendiri terdapat kebaikan dan barakah, ya, sesuai dengan sabda Nabi tadi. Terdapat kebaikan dan barakah, dan yang namanya barakah, ikhwah, itu tidak dianggap barakah melalui jumlah banyaknya. Sesuatu yang banyak itu belum tentu barakah. Tapi barakah itu dianggap ada ketika kebaikannya terus-menerus ada, walaupun jumlahnya sedikit. Maka al-barakah itu dimaknai ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan walaupun jumlahnya sedikit. Walaupun jumlahnya sedikit. Kemudian selanjutnya juga ketika membaca Al-Quran, maka Nabi Muhammad SAW
telah menjanjikan pahala yang sangat agung. Apa contohnya? Contohnya yang tadi, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Sesungguhnya dia akan datang di hari kiamat sebagai syafaat. Kemudian selanjutnya, bolehnya bertawasul dengan amalan kita. Bolehnya bertawasul dengan amalan kita. Kita membaca Al-Quran, kita beramal salih, maka kita boleh bertawasul dengan amalan-amalan tersebut untuk meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kenapa kok Al-Baqarah dan Ali Imran itu dikhususkan oleh Nabi Muhammad SAW? Para ulama menyebutkan di sini, salah satunya di kitab Al-Fawaid fil Mawa'id wal Khutbah karya Syekh Khalid Al-Juhani hafizahullah ta'ala. Beliau menyebutkan Al-Baqarah dan Ali Imran diistimewakan oleh Nabi SAW karena di dalamnya terdapat banyak sekali nama-nama Allah yang baik dan sifat-sifat Allah. Bahkan di Al-Baqarah terdapat salah satu ayat yang paling agung. Ayat apa itu? Nah, ini bukan soal ini. Ayat kursi. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shiyam wal Qur'an yashfa'an lil 'abdi yawmal qiyamah." Sesungguhnya puasa dan Al-Qur'an itu akan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi syafaat kepada orang yang mengerjakannya dan mengamalkan keduanya di hari kiamat. Maka puasa-puasa kita akan berkata ketika hari kiamat, "Ya Rabbi, mana'tuhu at-ta'am wasyahwat bin nahar, fasyafi'ni fihi." Wahai Rabbku, aku telah menghalangi hamba ini, fulan ini, untuk makan, dan aku halangi pula syahwatnya di siang hari. Maka izinkanlah aku untuk memberi syafaat. Kemudian juga Al-Quran berkata, "Ya Rabbi mana'tuhu an-nawma bil-lail." Wahai Rabbku, aku telah menghalangi fulan ini untuk tidur di malam hari. Fasyafi'ni fi, maka izinkanlah aku untuk memberi syafaat kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membolehkan keduanya untuk memberi syafaat. Ada pun fadilah atau fawaid yang kita ambil dari hadis ini, bahwasanya as-siyam atau puasa dan Al-Quran adalah dua hal yang Allah izinkan untuk memberi syafaat. Sehingga syafaat ini, ya syabab, diminta dari Allah atau diminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lainnya. Dan Allah lah yang mengizinkan makhluknya atau mengizinkan zat lain untuk memberi syafaat kepada hamba tersebut. Kemudian kalimat puasa dan kalimat Al-Quran ketika meminta izin kepada Allah, "Fasyafi'ni fihi," maka izinkanlah aku untuk memberi syafaat. Ini menjadi dalil bahwasanya amalan kita bisa memberi syafaat kita nanti di hari kiamat. Salah satunya itu tadi Al-Quran, kemudian puasa, dan juga yang tidak disebutkan adalah sholat kita. Ya, sholat kita. Para ulama menjelaskan kenapa
sholat di sini tidak disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW karena beliau telah menyebutkan mana'tuhun nauma bil lail wa yaqulul Qur'anu mana'tuhu bin naum fil lail. Al-Quran telah mengatakan ketika hari kiamat, aku telah menghalangi hamba ini untuk tidur di malam hari. Maka sudah selazimnya ketika Nabi Muhammad mengatakan hal tersebut, ketika Al-Quran menghalangi seorang hamba untuk tidur di malam hari, maka ada dua kemungkinan. Imma dia membaca Al-Quran ya, secara membaca Al-Quran dengan mushaf ya, atau membaca Al-Quran dalam sholatnya. Maka sholat di sini tidak disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan penyebutan as-siyam wal Quran menunjukkan bahwasanya ketika puasa Ramadan atau ketika kita memasuki bulan Ramadan, ayyuhas syabab, maka sudah lazim bagi kita untuk mendawamkan membaca Al-Quran, untuk selalu senantiasa menjadikan tilawatul Quran sebagai amalan kita, ya, sebagai amalan kita, sehingga nantinya di hari kiamat dua-duanya ini bisa memberi syafaat kepada kita. Juga selanjutnya yang mungkin sering kita dengar bahwasanya ada satu surat, inna suratan minal Quran 30 ayatan syafa'at li rajulin hatta ghufira lah wa hiya suratu Tabarak. Nabi SAW bersabda, ada satu surat dari Al-Quran yang berjumlah 30 ayat yang nanti bisa memberi syafaat bagi orang yang sering membacanya sampai dia diampuni dosa-dosanya. Surat apa itu? Surat Tabarak. Surat Tabarak, Al-Mulk. Dan Nabi Muhammad SAW mensunahkan untuk membaca surat Al-Mulk ini sebelum tidur. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ada keutamaan selanjutnya adalah qari'ul Quran atau seorang yang membaca Al-Quran akan diganjar, diberi pahala setiap hurufnya 10 kebaikan. Nabi SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah." Perhatikan di sini. Barang siapa yang membaca Al-Quran, yang membaca satu huruf dari kitabullah, yakni Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan di sini Nabi Muhammad menyebutkan hasanah dengan sighah nakirah. Yang mana sighah nakirah ini memberi faedah bahwasanya hasanah ini adalah kebaikan yang secara umum, ya, secara umum. Apapun itu kebaikan. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan kebaikan al-hasanah beliau menyebutkan dengan ma'rifah, dengan sirah ma'rifah al-hasanah, sehingga ini memberi kita faedah bahwasanya penyebutan hasanah ini tadi merujuk ke hasanah yang sebelumnya. Jadi berkesinambungan. Hasanah yang umum tadi akan kita dapatkan dengan 10 hasanah yang semisalnya. Ya, 10 hasanah yang semisalnya. Jadi di 10 kali lipatkan. Lalu Nabi Muhammad SAW melanjutkan sabdanya, la aqulu alif lam mim harfun. Tidak dikatakan alif lam mim itu satu huruf saja, walakin alifun harfun, alif satu huruf, wa lamun harfun, lam satu huruf, wa mimun harfun, dan mim satu huruf. Jadi totalnya berapa kebaikan yang kita dapat? 30. Ya, 30 kebaikan.
Baik, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sudah kita sebutkan keutamaan-keutamaan yang beberapa tadi. Yang sebenarnya banyak sekali keutamaan yang seharusnya kita ketahui dari Al-Quran itu sendiri. Maka sudah sepantasnya dari kita pribadi harus mendawamkan dan memaksa diri kita untuk apa? Untuk selalu bermuamalah dengan Al-Quran. Entah itu membacanya, mempelajarinya, membaca tafsirnya, dan mengamalkannya. Atau yang terakhir setelah kita mengamalkan, maka kita berdakwah kepadanya. Dan beberapa nasihat dari kaum salaf rahimahumullah jami'an, salah satunya adalah di kitab Tabaqat Hanabilah karya Ibn Rajab rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, kullama zada hisbi minal Qur'an zadat al-barakah fi waqti. Setiap kali hizb yang aku baca atau aku murajaah dari Al-Quran itu bertambah. Aku tahu hizb ya? Hizb itu apa hizb? Hizb itu nisful juzuk. Jadi kalau nisful juzuk itu 10 halaman. Satu juzuk itu ada yang 21, ada yang 20 halaman. Jadi nisfnya atau nisful juzuk itu disebut hizb, itu setengah juz, 10 halaman itu. Beliau mengatakan, setiap aku menambah satu hizb dari Al-Quran, zadat al-barakah fi waqti, maka waktuku itu akan semakin berkah. Yani keberkahan di dalam waktunya itu bertambah. Wala ziltu azidu hatta balagha hizbi 10 ajza. Dan aku tidak merasa ketika membaca itu tiba-tiba udah sampai 10 juz saja. Tiba-tiba udah sampai 10 juz saja. Saking apa ya? Saking nikmatnya membaca Al-Quran. Kemudian di riwayat yang lain diriwayatkan oleh Ibn Rajab rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya tadi Tabaqat Hanabilah, Ibrahim bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala pernah mewasiatkan kepada muridnya dan sahibnya namanya Diyah Al-Maqdisi. Ketika dia ini ingin rihlahnya itu rihlah ilmiah, bukan rihlah seperti kita ya. Rihlah ilmiah. Maka beliau berkata kepada dia, Imam Ibrahim Al-Maqdisi ini berkata kepada dia Al-Maqdisi, akthir min qiraatil Qur'an, perbanyaklah membaca Al-Quran dan memurajaahnya. Fa innahu sayatayassaru laka ma taqlubuhu qadra ma taqra. Maka ketika engkau membacanya dan memurajaahnya, memurajaah hafalannya maksudnya ya, maka Al-Quran akan menjadikan apa yang engkau tuntut itu menjadi gampang. Apa yang dia cari ketika rihlah syabab? yakni ilmu. Mencari hadis, mendapatkan hadis di kota sini, di kota sana, di negeri sana, di negeri sini, maka akan dimudahkan. Karena apa? Karena dia sering murojaah Al-Quran, sering membaca Al-Quran. Maka dia berkata, "Fara'aitu dzalika," maka aku berpendapat dan menyetujui hal tersebut. Fajarabtuhu, dan aku mencobanya dan melakukannya banyak sekali, kathiran. Fakuntu idza qara'tu kathiran tayassara li min sama'il hadits wa kitabatihi. Maka ketika aku membaca Al-Quran dan memurajaahnya sering kali, maka telah dimudahkan bagiku oleh Allah Subhanahu wa taala dari mendengar hadis. Sima'al atau sama'al hadis di sini yakni mendengarnya
menghafalnya dan memahaminya, wa kitabatihi dan menulisnya, wa idza lam aqra dzakal yaum dan ketika aku tidak membacanya atau terluput dari membaca Al-Qur'an di hari itu, lam yatajassar li, maka hari itu pada saat itu terasa berat. Ketika apa? Ketika menuntut ilmu tadi. Maka dari sini kita mungkin bisa mengambil ilmu, ketika mungkin kita susah memahami pelajaran dari asatidzah kita, bisa kita gampangkan ya, atau bisa kita buat memahami pelajaran tersebut menjadi gampang dengan apa? Dengan membaca Al-Quran dan memurajaah hafalan-hafalan yang kita hafalkan. Seperti apa yang dipraktikkan oleh ulama itu tadi, salafus saleh. Kemudian di At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran dikatakan oleh Fudail bin Iyad bahwasanya orang yang memikul Al-Quran, yakni penghafal Al-Quran, hamilul Quran, hamilu kitabillah, adalah orang yang membawa kitab Allah Subhanahu wa taala. Hamilul Quran, hamilu kitabillah, wa hamilu ghayatil Islam. Dan orang yang tadi menghafal Al-Quran, menghafal kitabnya Allah, maka dia adalah orang yang menjaga dan membawa panji-panji Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai para penghafal Al-Quran dan orang yang selalu mengamalkan Al-Quran di hidup kita sampai nanti kita masuk ke liang lahat. Hada kalami wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Naktafi bihadzal qadar. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.